an ummil mu'minina ummil abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini menegaskan bahwa setiap amalan ibadah harus berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, karena Islam telah sempurna sehingga segala bentuk bid'ah dalam agama akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Terdapat sanad perawi dan pengarang yang berbeda dalam hadis ini. Sanad hadis pertama yaitu man ahdatsu fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Al-Bukhari dari Musaddad bin Musarhad, dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari Ibnu Abi Dhib atau Muhammad bin Abdurrahman, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Pengarang hadis pertama yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697. Sedangkan untuk hadis kedua yang berbunyi man amilla amalan laisa alaihi amaruna fahuwa raddun. Sanad hadis kedua yaitu Imam Muslim dari Muhammad bin Rafi, dari Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, dari Ma'amar bin Rashid, dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Pengarang hadis kedua yaitu Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dainun nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li'a'immatil muslimin wa 'amatihim. Rawahul Muslim. Shadaqallahul azim. Akan arti dan makna dari hadis tersebut. Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis tersebut mengajarkan bahwa agama adalah ketulusan kepada Allah, Al-Quran, Rasulnya, para pemimpin, dan sesama kaum muslimin dalam bentuk iman, taat, dan saling menasihati dalam kebaikan. Sanad dan perawi dalam hadis ini disebutkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Pengarangnya yaitu Imam An-Nawawi. Hadis ini termasuk dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis riwayat Muslim. Perkenalkan, saya Fatu Afgan Syakara bersama rekan-rekan saya Muhammad Fajar, Syazwina, Saskia, Iqbal Rizaldi, Ayu Aini, dan Regita akan membacakan dua buah hadis yang sudah kami pilih. Untuk hadis yang pertama yaitu hadis jangan marah, akan dibacakan oleh Ayu Aini. Terima kasih Kak Fatwa. Kemudian ini berikut adalah hadis jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausinni qala la taghdab maraddada mirara qala la taghdab. Jadi untuk matan hadis ini adalah jangan marah. Kita dianjurkan untuk tidak mudah marah. Kemudian sanadnya akan disampaikan oleh rekan saya Regita, silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sanad hadis atau rantaian
rantai periwayatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dirinci dari sumber aslinya, yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Al-Yaman, dari Syuaib, dari Al-Zuhri, dari Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah. Namun, dalam kutipan di atas hanya disebut sanad singkat, yaitu dari Abu Hurairah. Selanjutnya akan dilanjutkan perawi oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fajar. Selanjutnya, yaitu perawi hadis atau orang yang meriwayatkan dari Nabi. Abu Hurairah dengan nama lengkap Abdurrahman bin Sahar al-Dausi, yaitu salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena selalu mendampingi Nabi dan memiliki ingatan yang kuat. Selanjutnya untuk pengarangnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fatwa. Baik, terima kasih. Untuk hadis ini, yaitu hadis tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana pengarangnya adalah Imam Al-Bukhari yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Untuk hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang membahas tentang kesulitan akan dimudahkan, yang akan dibacakan oleh Iqbal. Hadisnya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wa an nisyana wa maskurihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini matanya itu kesulitan akan dimudahkan. Selanjutnya sanadnya dibacakan oleh Saskia. Baik, terima kasih Iqbal. Untuk sanadnya itu yang pertama dari Muhammad bin Al-Musafa, kemudian Al-Walid bin Muslim, selanjutnya Al-Awazai, lalu Atta bin Abi Robah, selanjutnya Abdullah bin Abbas, dan yang terakhir Rasulullah. Selanjutnya untuk perawinya itu akan dibacakan oleh Syazwina. Terima kasih Saskia. Untuk perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang pertama itu ada Ibnu Majah dan juga yang kedua ada Baihaqi. Selanjutnya ada pengarang yang akan dibacakan oleh rekan saya Saskia. Terima kasih Syazwina. Untuk pengarang kitabnya ini, kitabnya dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Untuk pengarangnya itu Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syahraf Al-Nawawi dari 631 sampai 676 Hijriah. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mempelajari matan, sanad, dan perawinya pada hadis. Tapi sebelum masuk materi presentasi, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Marsyad Kaisal Fawas. Yang kedua ada Muhammad Rifki Muzaki. Yang ketiga ada M. Rafa Arashid. Lalu ada Nadia Oktarezen. Terus ada Nazwa Frida Ananda Hilmansyah. Lalu ada Septiani Nurlianti. Yang terakhir ada Zidan Alifi Hilmana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini dengan saya Muhammad Rifki Muzaki, saya akan membacakan hadis mengenai ibadah puasa. Qala hurai rota bi ansa mata bi ansa izi nu Yahya hadza sana qala fuzuli banu Muhammadu azbarona qala sala ibnu Muhammadun hadza sana jan bihi min tak zuma ma lahu gofiro wa tiba iman sar Romazona so'an wasola alaihillahu sholawullahi rasulu kola. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sanadnya di sini ada Abu Hurairah RA, sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan banyaknya meriwayatkan hadis. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sak al-Dausi. Selanjutnya di nomor 2 ada Abu Salamah, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis dari. Yang ketiga ada Yahya bin Said, seorang perawi hadis dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Salamah. Yang keempat ada Muhammad bin Fudail,
seorang perawi hadis yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Yang kelima ada Muhammad bin Salam, seorang perawi hadis yang meriwayatkan dari Muhammad bin Fudail. Matan hadisnya yaitu ada hadis ini menjelaskan bahwa puasa Ramadan yang dilakukan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini menunjukkan pentingnya niat dan keikhlasan dalam beribadah, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa. Perawinya di sini ada Imam Bukhari. Pengarang kitab Sahih Al-Bukhari adalah Imam Al-Bukhari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan hadis riwayat Bukhari, hadis mengenai inat. An Alqamata ibni Waqasi laisiya yaquli sami'tu Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu. Alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'i ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awali ila amratin yankihuha fahijratuhu ila ma haraja jaro ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Selanjutnya untuk sanad, matan, hadis, dan perawinya akan dibacakan oleh teman saya M. Rafa Ar-Rasyid. Silakan. Sanadnya dari Umar bin Khattab, yang dimana ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai khalifah kedua. Selanjutnya ada Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, tabi'in dari Madinah, perawi hadis terpercaya. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tabi'in dan perawi hadis, guru dari Yahya bin Sa'id. Kemudian ada Yahya bin Sa'id Al-Anshari, tabi'in senior, hakim dan perawi hadis terkenal, juga guru dari ulama-ulama besar. Kemudian ada Sufyan atau Sufyan bin Uyainah, tabi'in ahli hadis dan tafsir, guru Imam Syafi'i. Yang terakhir ada Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, tabi'in murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari, ahli hadis dan fikih. Perawinya Imam Bukhari. Pengarang kitabnya, hadis ini tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian matan hadis. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nazwa. Di sini saya akan membacakan hadis riwayat Sunan An-Nasa'i 145, hadis mengenai fitrah manusia. Akhbarona Muhammadun bin Abdil A'la qala haddatsana Khalidun Syu'bada an Jami' ibn Saddadin qala sami'tu Umran bin Abana akhbaro Aba Burdata fi masjidi annahu sami'a ummana yuhaddisu an Rasulil yaqulu akama amarallahu azza wa jalla fasolawatul khamsu kafaratun lima bainahunna, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Khalid dari Syu'bah dari Jami' bin Shaddad berkata, saya telah mendengar Humran bin Aban mengabarkan Abu Burda di masjid bahwasanya dia mendengar Utsman menyampaikan Rasulullah SAW sebagai penghapus dosa di antara 5 waktu tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk sanadnya yang pertama Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul terakhir dalam Islam, sumber utama ajaran dan hadis. Lalu ada Utsman bin Affan, yaitu sahabat Nabi, khalifah ketiga, dikenal dermawan dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya ada Abu Burda, yaitu putra sahabat Abu Hurairah, perawi hadis terpercaya. Lalu ada Humran bin Aban, yaitu perawi hadis guru Abu Burda, dikenal meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan. Lalu ada Jami' bin Shaddad, yaitu perawi hadis tabi'in, meriwayatkan dari
Humran bin Abban. Lalu selanjutnya ada Syu'bah, yaitu ulama tabain dan perawi hadis terkenal dari Madinah. Selanjutnya ada Khalid, yaitu perawi hadis yang meriwayatkan dari Syub'ah. Lalu selanjutnya ada Muhammad bin Abdul A'la, yaitu perawi hadis meriwayatkan dari Khalid dan termasuk generasi tabi'ut dan tabi'in. Matan hadisnya yaitu hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang melakukan wudhu dengan sempurna sesuai petunjuk Allah akan mendapatkan pahala besar, yaitu sholat 5 waktu yang dilakukannya menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu salat tersebut. Perawinya yaitu Imam Ahmad bin Syuhaib An-Nasai. Dan pengarang kitabnya, hadis ini terdapat pada kitab Sunan An-Nasai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada hadis tentang fitrah manusia, yang dimana hadis tersebut berbunyi, Ahbarona Muhammad ibni Abdillah ibni Yazid Kola, Hadatana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id ibni Al-Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hamsun min al-fitrah al-khitan wa khalq al-ana wa naftu al-ib wa taqlimu al-azfar wa ahdu asyarib. Hadis riwayat Sunan An-Nasa'i. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 5 perkara yang termasuk fitrah, yaitu berhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya, yaitu Tiani Nurlianti. Sanatnya berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi dan Rasul terakhir dalam Islam. Sumber utama ajaran dan hadis. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, terkenal dengan ingatan luar biasanya. Yang ketiga, Sa'id bin Al-Musayyab, beliau tabi'in terkemuka dari Madinah, guru banyak ulama besar dan perawi hadis terpercaya. Yang keempat, Az-Zuhri, Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, ulama hadis, sejarawan terkenal, pelopor pengumpulan hadis secara sistematis. Yang kelima, Sufyan Uyainah, ahli hadis dan tafsir dari generasi tabi'ut tabi'in, guru Imam Syafi'i. Yang keenam, Muhammad bin Abdullah bin Yazid, perawi hadis yang meriwayatkan dari Sufyan dan Az-Zuhri, termasuk dalam generasi tabi'ut tabi'in. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Su'aib An-Nasai, salah satu imam ahli hadis, penyusun Sunan An-Nasai, dikenal ketelitian dan keadilan dalam meriwayatkan hadis. Perawinya Imam Ahmad bin Su'aib An-Nasai. Pengarang kitabnya Kitab Sunan An-Nasai. Matannya, hadis ini menjelaskan 5 amal fitrah yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kebersihan tubuh, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. Amalan-amalan ini mencerminkan kodrat manusia yang suci dan penting untuk kesehatan serta kesucian diri, yang juga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat, dan semoga hadis-hadis yang telah disampaikan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya Dr. Azen mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Torik dan teman-teman mahasiswa Universitas Mercu Buana. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam ingin menjelaskan terkait 2 hadis yang kami pilih. Berikut juga beserta matan, kemudian sanad, perawi dan pengarangnya. Oke, baik. Untuk hadis pertama mengenai bab tayamum bagi mukim yang tidak mendapatkan air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Laisu an Ja'fari bin
Rabi'ata an al-A'raj qala sami'tu Umairah maula bni Abbas qala aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasari maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abi Juhaim bin Haris bin Asimatil Ansari faqala Abul Juhaimil Ansari Aqbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin falakiyahu rajulun fasalma fasallama alaihi falam yaruddu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala al jidari famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al-Raj. Ia berkata, aku mendengar Umair mantan budak Ibnu Abbas. Ia berkata, aku dan Abdullah bin Yasyar, mantan budak Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pergi hingga ketika kami sampai kepada Abu Jahaim ibnu Hais bin Ash-Shahimah al-Ansyari. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Bi'ar Jamal. Lalu ada seorang laki-laki menemui beliau seraya memberi salam. Namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru kemudian membalas salam kepada orang itu. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan matan bab tayamum bagi mukim yang tidak mendapatkan air. Pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Bi'ar Jamal. Lalu ada seorang laki-laki menemui beliau seraya memberi salam. Namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya. Baru kemudian membalas salam kepada orang itu. Oke, dari hadis tersebut, matan yang bisa disampaikan adalah ketika kita berada di suatu tempat yang jauh tidak ada airnya, maka di situ bisa bertayamum. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang syanatnya, yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Abu Ibnul Haris bin Ashimah al-Ashari. Kemudian dari Abu Juhain menceritakan lagi perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umair, mantan budak Ibnu Abbas. Setelah itu, Umar menceritakan kembali perbuatan Rasulullah yang telah disampaikan oleh Abu Juhaim kepada Al-Laits dari Ja'far bin Rabai dari Al-A'raj. Setelah itu, baru kemudian cerita tersebut diceritakan oleh Yahya bin Bukhair. Perkataan Yahya bin Bukhair diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab Syani Bukhari, halaman 149, hadis Syahih Bukhari, tentang tayamum bagi mukim yang tidak mendapatkan air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitri atas waktunya. Selanjutnya kita dengarkan Pak untuk dari hadis selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Fiska. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Saudari Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis larangan mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat fa innahum qad afda'u ila ma qaddamu. Hadis nomor 1935 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan." Lalu akan dilanjutkan matanya oleh Amanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matan dari hadis tersebut berisikan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Maksud dari matan hadis tersebut, janganlah kita seringkali mencaci orang-orang yang telah meninggal, karena tanpa kita melakukannya, ia akan menerima segala amal perbuatan yang telah diperbuat selama mereka di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Fiska dan Saudari Manda sudah menyampaikan hadis yang kedua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sanad dari hadis yang berjudul larangan mencaci orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, larangan mencaci orang yang meninggal tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh seorang imam Nasyai, kemudian dari riwayat tersebut dibukukan melalui kitab Sahih oleh At-Ta'liq Ar-Raghib bab 4 175. Itu yang bisa kami sampaikan, di mana dari hadis tersebut perawinya adalah Aisyah radhiyallahu anha dan kitab At-Ta'liq Ar-Raghib. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik, Mas Tarisman, terima kasih atas penjelasan sanadnya dan hadis-hadis yang tadi sudah dibacakan. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan tentang hadis nomor 12 Arba'in An-Nawawi yang berisi menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'u ma la ya'ni. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. Matan dari ini adalah hadis ini mengajarkan pentingnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan perkara yang tidak berguna. Anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaatnya kembali kepada diri kita, dunia atau kepada akhirat. Sanad dan perawinya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi utama yang meriwayatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Sanad lengkapnya dalam berbagai riwayat terdapat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sunan At-Tirmizi dan juga disebutkan dalam Musnad Ahmad. Riwayat ini dinilai hasan oleh Imam At-Tirmizi dan ulama lain termasuk Imam An-Nawawi yang memasukkannya dalam kumpulan hadis arba'innya. Beberapa ulama hadis seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menguatkan status hadis ini sebagai sahih atau hasan. Jalur periwayatan hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan Imam An-Nawawi sebagai sahih atau hasan dengan penguatan yang cukup. Pengarang kitab poin A ada Hasan Al-Basri menyampaikan dalam tulisan yang dipublikasi pada buku Al-Bugha tahun 2007 bahwa hadis ini menjelaskan tentang tanda penolakan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba yang salah satunya menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Poin B, ada Imam Malik dalam Al-Muwatta Malik tahun 2020 meriwayatkan bahwa Luqman pernah ditanya, apa yang membuatmu sampai kepada derajat ini? Dan Luqman menjawab, berkata benar, menepati janji, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Poin C, ada Ibnu Hibban dalam kitab Sahih. Ibnu Hibban yang dipublikasi pada buku Al-Bugha tahun 2007 meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, seseorang itu dianggap buruk jika ia melakukan sesuatu yang ia tidak ketahui dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kesimpulan, pada pengelolaan waktu di zaman modern ini, kebanyakan masyarakat melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain gadget secara berlebihan, sedangkan Islam sangat mengutamakan pengelolaan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap muslim memiliki kewajiban terhadap pengelolaan waktu seperti menjaga manfaat waktu sebagaimana ia menjaga hartanya, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, dan mengisi kekosongan waktu dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk dirinya dan orang sekitar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta thana Abul Walidi Hisham bin Abdul Maliki qala hatta thana Syu'batu qala al-Walid bin al-Aizari ahbarani qala sami'tu Aba Amri Syaibani yaqulu hatta thana sahibu hadhihi dari wa asyara ila dari Abdillah qala satun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala sholatu ala waqtiha qala thumma birrul walidaini qala thumma qala al-jihadu fi sabilillahi qala hatta thani bihinna walau sajadtuhu lazadani. Shadaqallahul azim. Arti dari hadis nomor 496 tentang keutamaan sholat pada waktunya adalah telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Walid bin Al-Aizar berkata, aku mendengar Abu Amru Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah Abdullah. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada orang tua. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Abdullah berkata, beliau sampaikan semua itu. Sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Matan dari hadis ini adalah dialog antara Abdullah dan Nabi Muhammad SAW yang berisi pertanyaan tentang amal yang paling dicintai Allah. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat tepat waktu sebagai amal yang paling utama. Sanad dan perawi. Sanad hadis ini adalah sebagai berikut. Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik meriwayatkan dari Syu'bah yang meriwayatkan dari Al-Walid bin Al-Aizar yang mendengar dari Abu Amru Asy-Syaibani yang mendengar dari pemilik rumah Abdullah yang bertanya langsung kepada Nabi Muhammad. Para perawi dalam sanad ini termasuk perawi yang dikenal dalam ilmu hadis, dan hadis ini termasuk dalam kitab Sahih Bukhari yang memiliki standar ketat dan keautentikan sanadnya. Pengarang Kitab Sahih Bukhari adalah karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 194 sampai 256 Hijriah.
adalah seorang ulama hadis terkenal yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dengan metode ketat dalam sanad dan matan. Kitab ini merupakan salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam Sunni. Jadi kesimpulannya adalah hadis Sahih Bukhari nomor 496 yang berisikan tentang keutamaan salat yang dikerjakan tepat waktu sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sanad yang sahih dari Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Abu Amru Asy-Syaibani. Kitab Sahih Bukhari ini disusun sendiri oleh Imam Al-Bukhari, yaitu muhaddis terkemuka dalam sejarah Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Sarius Madiana. Nama saya Jihan Agustin Fuad. Nama saya Cantika Melin Putriana. Nama saya Danar Abdian Hidayat Tama. Kami dari kelompok 15 akan membacakan hadis dari beberapa sumber kitab, serta penjelasan tentang matan, sanad, perawi, serta pengarang kitabnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu hadis pada kitab hadis Sahih Bukhari. Pada kitab hadis ini memilih dua buah hadis. Yang pertama yaitu tentang jika seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Berikut akan saya bacakan isi dari hadis tersebut. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbar Malik an Amir bin Abdullah bin Az-Zubair an Amru bin Sulaim Az-Zuraki an Abu Qadata As-Salami an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza dakhala ahakadukum al-masjidah fala yasjil hatta yushila rak'atain. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari Amru bin Sulaim Az-Zoraki dari Abu Qadata As-Salami bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Matan dari hadis ini berbunyi, jika salah seorang dari kalian masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis ini memiliki makna bahwa setiap muslim yang memasuki masjid disunahkan untuk terlebih dahulu melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk atau melakukan kegiatan lain di masjid. Salat sunnah ini disebut salat tahiyatul masjid, yang berarti salat untuk menghormati masjid. Sanad dari hadis ini yaitu berawal dari Abdullah bin Yusuf, Malik, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Amru bin Sulaim Az-Zoraki, Abu Qadata As-Salami sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perawi dari hadis ini yaitu Abu Qadata Al-Haris bin Rabi Al-Ansari. Pengarang dari kitab hadis Sahih Bukhari ini adalah Imam Bukhari yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang kedua yaitu hadis tentang dosa orang yang mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam. Berikut ini adalah isi dari hadis tersebut. Haddatsana Hajjaju bin Minhalin qala haddatsana Syubatu an Muhammadin bin Ziyadin sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum aula yakhsha ahadukum iza rafa'a rasahu qabla al-imami an yaj'ala Allah rasahu rasa himarin au yaj'ala Allah suratahu surata himarin. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah salah seorang dari kalian takut atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Matan dari hadis ini berbunyi, tidakkah salah seorang dari kalian tidak takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Hadis ini memiliki makna bahwa mendahului imam dalam gerakan sholat, khususnya mengangkat kepala sebelum imam adalah perbuatan yang tidak disukai dan diancam dengan hukuman yang berat. Hukuman ini karena dia telah berbuat jelek, melakukan pelanggaran dalam sholat, yaitu mendahului imam dengan sengaja. Seandainya dia sholat dalam rangka mengharap pahala, namun tidak takut dengan hukuman ini, maka Allah Ta'ala akan mengubah kepalanya seperti kepala keledai. Sanad dari hadis ini yaitu berawal dari Hajjaj bin Minhal, Syu'bah, Muhammad bin Ziyad, Abu Hurairah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Perawi dari hadis ini yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu.
Pengarang dari kitab hadis Sahih Bukhari ini adalah Imam Bukhari yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kitab hadis yang selanjutnya yaitu Kitab Hadis Sahih Arba'in An-Nawawiyah. Pada kitab hadis ini kami memilih 2 buah hadis. Yang pertama yaitu tentang menyingkirkan kemungkaran. Berikut adalah isi dari hadis tersebut. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika aful iman. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Matan dari hadis ini berbunyi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini menekankan tentang pentingnya mencegah perbuatan yang salah atau dilarang oleh Allah dan Rasul. Hadis ini mengajarkan 3 cara untuk mencegah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaan, lisan atau nasihat, dan hati atau ketidaksukaan. Sanad dari hadis ini yaitu berawal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi dari hadis ini yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Pengarang dari kitab hadis Sahih Arba'in An-Nawawiyah ini adalah Imam Nawawi. Yang kedua yaitu hadis tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Berikut adalah isi dari hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu haka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Matan dari hadis ini berbunyi, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Hadis ini memiliki makna mendalam tentang pentingnya menggunakan waktu dan energi untuk hal-hal yang baik dan berguna, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini mendorong kita untuk menjauhi hal-hal yang sia-sia dan tidak mendatangkan manfaat, serta fokus pada aktivitas yang membawa kemaslahatan. Sanad dari hadis ini yaitu berawal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi dari hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pengarang dari kitab hadis Sahih Arba'in An-Nawawiyah ini adalah Imam Nawawi. Kitab hadis yang selanjutnya yaitu kitab hadis Sahih Sunan An-Nasai. Pada kitab hadis ini kita memilih 2 hadis. Yang pertama yaitu tentang beratnya kematian. An Aisyah qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina hafinati wa dhafinati fala akrahu siddatal mar'il ahadin abadan ba'da ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan sesungguhnya beliau berada di antara perut dan daguku. Maka aku tidak lagi benci dengan beratnya kematian yang dialami oleh seorang pun selamanya setelah aku melihat Rasulullah wafat. Matan dari hadis ini berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan sesungguhnya beliau berada di antara perut dan daguku. Maka aku tidak lagi benci dengan beratnya kematian yang dialami oleh seorang pun selamanya setelah aku melihat Rasulullah wafat. Hadis ini menggambarkan wafatnya Rasulullah dalam pelukan Aisyah. Beratnya sakaratul maut yang beliau alami, Aisyah merasa empati terhadap penderitaan saat kematian tersebut setelah menyaksikan apa yang dialami oleh Rasulullah. Karena dari hadis ini diawali dengan perawi utamanya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu juga merupakan perawi utama hadis ini. Beliau adalah istri Rasulullah, dikenal sebagai salah satu perawi hadis terbanyak dan termasuk di antara orang yang paling memahami kehidupan pribadi Nabi Muhammad. Pengarang dari kitab hadis Sahih Sunan An-Nasai ini adalah Imam An-Nasai dengan nama lengkap Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syuaib. Selain itu, hadis ini juga memiliki Sahih oleh Mukhtasar Asy-Syama'il dan Al-Bukhari. Yang kedua yaitu hadis tentang meninggal dunia hari Senin. Berikut adalah isi dari hadis tersebut. An Anas qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasafa asy-syitara wa annasu sufufan khalfa Abi Bakr radhiyallahu anhu faradu Abu Bakar an yartada fa asyara ilaihim am futuhu wa alqa asfa wa tufiya min akhir zalika al-yaum zalika yauma al-isnain. Dari Anas ia berkata, akhir aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabir terbuka dan orang-orang berbaris di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar hendak mundur, maka beliau memberikan isyarat kepada mereka agar tetap berada di tempat. Beliau melemparkan tabir dan wafat di penghujung hari itu, yaitu hari Senin. Sahih Ibnu Majah dan muttafaq alaihi dengan hadis yang sama. Matan dari hadis ini berbunyi, terakhir aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabir terbuka dan orang-orang yang berbaris di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar hendak mundur, maka beliau memberikan isyarat kepada mereka agar tetap berada di tempat. Beliau melemparkan tabir dan wafat di penghujung hari itu, yaitu hari Senin.
Hadis ini memiliki makna yaitu orang yang meninggal pada hari Senin diyakini mendapatkan keistimewaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diampuni dosa-dosanya, hari Senin memiliki kedudukan istimewa karena pada hari tersebut Nabi Muhammad SAW dilahirkan, diutus, dan wahyu diturunkan. Sanad dari hadis ini diawali dengan perawi utamanya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Perawi dari hadis ini yaitu Anas bin Malik yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang terkenal karena meriwayatkan banyak hadis, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Nabi, interaksi sehari-hari, dan peristiwa-peristiwa penting di akhir kehidupan Nabi. Pengarang dari kitab hadis Sahih Sunan An-Nasa'i ini adalah Imam An-Nasa'i dengan nama lengkap Abdurrahman Ahmad bin Syuaib. Selain itu, hadis ini juga memiliki sahih oleh Ibnu Majah dan muttafaq alaih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Torik dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas terkait 2 hadis yang kami pilih, yaitu hadis Bukhari dan hadis Arba'in Nawawi. Yang pertama, hadis Bukhari, kitab sholat, tentang bab wajibnya melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Yazid bin Ibrahim an Muhammadin an Ummi Atiyata qala ummir na an nuhrijal khuyada yawmal ngidaini wadatil huduri fashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum yatazilul khuyadungan musallahunna qalat qalam ra'atu ya Rasulullah dan laisa laha jilbabun qala litulbis sahibatun min jilbabiha wa qala Abdullah ibnu Raja'in haddatsana Imranu haddatsana Muhammad bin Sirina hatta tadana ummu Atiyata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihada. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim dari Muhammad dari Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan untuk mengajak keluar wanita haid dan wanita yang sedang dipingit pada 2 hari raya, sehingga mereka bisa menyaksikan jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka, lalu menjauhkan wanita-wanita haid dari tempat sholat mereka. Seorang wanita lalu, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki hijab. Beliau menjawab, hendaknya temannya meminjamkan hijab kepadanya. Abdullah bin Raja berkata, telah menceritakan kepada kami, Imran telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin telah menceritakan kepada kami, Ummu Atiyah, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matan dari hadis Bukhari. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar wanita haid dan wanita yang sedang dipingit pada 2 hari raya, sehingga mereka bisa menyaksikan jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka, lalu menjauhkan wanita-wanita haid dari tempat salat mereka. Seorang wanita lalu bertanya, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Beliau pun menjawab, hendaklah temannya meminjamkan jilbab miliknya kepadanya. Saya juga akan menjelaskan sanad dari hadis Sahih Bukhari nomor 338. Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda beliau kepada Ummu Atiyah al-Ansirah radhiyallahu anha. Beliau seorang sahabiah, ikut dalam beberapa peperangan dan meriwayatkan banyak hadis, lalu menyampaikannya lagi kepada Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar dari Basrah, sangat terpercaya dalam periwayatan hadis. Beliau berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Yazid bin Ibrahim atau Stari, seorang perawi sikoh dari kalangan tabi'in.
Beliau menerima hadis dari Muhammad bin Sirin, kemudian beliau meriwayatkannya lagi kepada Musa bin Ismail At-Tamimi, ulama besar Basra, guru utama Imam Bukhari, dan menerima hadis dari Yazid bin Ibrahim, lalu diterima Imam Al-Bukhari yang bernama asli Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau mengambil hadis ini dari Musa bin Ismail dan mencantumkannya lagi dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 338. Terima kasih. Untuk perawi dari hadis yang sudah dijelaskan di atas, yang pertama, Musa bin Ismail. Beliau adalah perawi pertama dalam sanad hadis ini, seorang perawi terkenal dari Basra yang dikenal akan ketepatannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, Yazid bin Ibrahim. Beliau adalah perawi kedua yang meriwayatkan hadis ini dari Musa bin Ismail. Yazid dikenal sebagai perawi yang siko atau terpercaya dari Basra. Yang ketiga, Muhammad bin Ibrahim, seorang tabi'in yang sangat dihormati. Beliau adalah murid dari Abu Hurairah dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi. Dan yang keempat, ada Ummu Atiyah, seorang sahabat wanita yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis ini, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan wanita haid untuk hari raya, namun tidak tetap sholat di tempat sholat. Pengarang dari hadis yang sudah dijelaskan di atas, pengarang dari hadis riwayat Bukhari 338 adalah Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis yang sangat terkenal dan dihormati di dunia Islam. Beliau mengumpulkan dan menyusun Sahih Al-Bukhari yang merupakan salah satu koleksi hadis paling syahih atau autentik dan menjadi referensi utama dalam ilmu hadis. Sahih Al-Bukhari berisi ribuan hadis yang diriwayatkan oleh berbagai sahabat dan tabi'in. Dan hadis riwayat Bukhari 338 adalah salah satu hadis yang tercantum dalam kitab tersebut. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membacakan hadis ke-6 dari Arba'in Nawawi yang berjudul tentang halal dan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati istabara'a li dinihi wa ridihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal himma yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himma ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara subhat atau samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka siapa yang menjaga dirinya dari perkara subhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh dalam subhat, maka ia bisa saja terjatuh dalam hal yang haram. Seperti mengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, maka hampir saja ia masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maksud dari matan hadis tersebut adalah memberikan petunjuk kita tentang pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang samar atau meragukan subhat, serta mengingatkan bahwa hati adalah pusat dari semua perbuatan manusia. Penjelasan sanad Musa bin Ismail, guru yang meriwayatkan hadis ini langsung Yazid bin Ibrahim. Perawi dari Musa bin Ismail, Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in terkenal. Ummu Atiyah sama dengan sahabiah, sahabat wanita Nabi yang meriwayatkan hadis ini secara langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kedua, perawi utama rawi hadis. Perawi dalam sanad ini secara bertingkat Ummu Atiyah al-Ansyirah, sahabat wanita yang meriwayatkan langsung dari Nabi. Muhammad bin Sirin, tabi'in, dikenal sebagai pariwi yang sikoh terpercaya. Hadis ini berasal dari kitab Sahih Al-Bukhari, salah satu kitab hadis paling sahih dalam Islam. Judul bab penunjukan ini adalah bagian dari pembahasan fikih tentang sholat. Bab wajibnya melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian. Nomor hadis dalam Sahih. Baik, sekian dari pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan membaca, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.